Mahasenapati Drona tewas secara terhormat. Pertempuran di medan Kurukshetra makin hari makin bertambah sengit. Aturan-aturan perang sudah ditinggalkan, dilanggar dan tidak dihiraukan lagi. Kedua pihak merasa bahwa pertempuran di siang hari saja tidak cukup, maka perang diteruskan sampai malam. Demikianlah ketika matahari sudah terbenam dan malam telah turun, kedua pihak masih terus bertempur di terangi obor. Dua kesatria muda paling terkenal yang menjadi pujaan di medan Kurukshetra adalah Abimanyu dan Gatotkaca. Mereka dipuja dan disayang Pandawa karena berjiwa besar, berwatak kesatria, pemberani, dan sakti mandraguna. Setelah Abimanyu gugur, tinggal Gatotkaca yang menjadi tumpahan kasih sayang Pandawa. Putra Bima yang beribu Arimbi dan berdarah raksasa itu. Dengan pasukan raksasa yang memberikan bantuan penting bagi Pandawa, lebih-lebih setelah pertempuran diteruskan sampai malam. Pasukan raksasa yang dipimpinnya lebih tangkas dan lebih mahir bertempur di kegelapan malam. Ia menyerang pasukan musuh dengan para raksasa yang garang-garang. Beribu-ribu bala tentara Kaurawa dibunuh oleh para raksasa itu. Duryodhana cemas dan putus harapan karena tak terbilang banyaknya prajuritnya yang mati. Pertempuran di malam hari ternyata jauh lebih mengerikan daripada di siang hari. Karena bunuhlah Gatotkaca. Kalau tidak, dalam waktu singkat seluruh bala tentara kita akan habis. Bunuhlah Gatotkaca sekarang juga, kata Duryodhana mendesak Karna. Walaupun badannya masih letih karena bertempur sepanjang hari, karena merasa ngiri melihat Gatotkaca dan pasukan raksasa yang mengamuk di malam hari. Hatinya panas membayangkan kemusnahan yang diakibatkan amukan Gatotkaca. Kemarahannya membuat hatinya serasa ditusuk-tusuk hingga ia memutuskan untuk menumpas habis pasukan raksasa yang dipimpin Gatotkaca. Ia ingat tombak hadiah dari Batara Indra yang semula digunakannya untuk membunuh Arjuna. Ketika Karna bangkit, menerjang ke depan dan menghadapi kesatria Pandawa berketurunan raksasa itu. Sungguh menyeramkan pergumulan mereka. Mula-mula Karna hanya bertahan, tetapi tiba-tiba ia mengerahkan tenaganya untuk menyerang. Sesaat Gatotkaca lengah dan Karna berhasil menusuk dadanya dengan tombak sakti pemberian Batara Indra. Bagai gunung meletus, Gatotkaca langsung roboh membentuk tanah, mati seketika. Di medan lain, Drona mengamuk dengan dahsyatnya. Beratus-ratus pasukan Pandawa gugur di medan itu. Dalam keadaan seperti itu, Krishna memberitahu Arjuna, jika perang terus berlangsung dan Drona tetap memimpin Kaurawa, Pandawa pasti hancur. Satu-satunya jalan adalah membunuh Drona. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan guru Pandawa dan Kaurawa itu adalah dengan mengabarkan kepadanya bahwa Aswatthama anaknya telah gugur. Berita itu pasti akan membuatnya kaget, sedih, putus asa, dan meletakkan senjatanya. Sebab itu, salah seorang harus pergi menemui Drona dan mengabarkan berita itu. Arjuna kaget mendengar saran Krishna. Ia tidak sanggup berbohong, apalagi kepada maha gurunya. Dia akan menanggung aib. Tidak, ia tidak setuju usul itu. Yang lain juga menolak usul Krishna. Setelah lama berpikir dan tidak melihat ada jalan lain, Yudhistira bangkit lalu berkata, "Ya, baiklah, akan aku pikul dosa ini." Dia terpaksa membohongi gurunya walaupun hati kecilnya menentang perbuatan itu. Kemudian ia menyuruh Bima melakukan sesuatu. Bhimasena lalu mencari gajah yang namanya sama dengan nama putra Drona, Aswatthama. Sesuai perintah Yudhistira, dia harus membunuh gajah yang besar, kuat, dan pandai berlaga itu. Setelah menemukannya, Bhimasena mengangkat gadanya lalu menghantamnya ke kepala Aswatthama si gajah. Gajah itu langsung roboh berdebam ke tanah dan mati seketika. Setelah gajah Aswatthama mati, Bhimasena menyelinap ke dekat kemah Drona lalu mengaum lantang agar terdengar oleh Mahasenapati Kaurawa itu. "Aku telah bunuh Aswatthama," teriaknya. Mendengar kata-kata Bhimasena, Drona langsung bangkit dan pergi menemui Yudhistira. Ia hendak bertanya sambil dalam hati mengucapkan mantra Brahmastra.
Yudhistira, benarkah anakku telah mati terbunuh? Ia yakin satu-satunya orang yang tak pernah berbohong adalah Dharmaputra. Kesatria Pandawa itu selalu mengatakan yang sebenarnya dan tak pernah berani berbohong. Ketika Drona bertanya kepada Dharmaputra, Krishna mengawasi mereka dengan cemas dan hati berdebar-debar. Demikian pula Bimasena. Ia merasa ngeri dan malu karena tadi dia yang meneriakkan berita itu. Yudhistira berdiri gemetaran, ngeri akan perbuatan dusta dan akibat mantra Brahmastra yang diucapkan Drona. Kalau sekarang engkau tidak sanggup menjawab, kita semua akan hancur. Brahmastra yang menyertai ucapan Drona mengandung kekuatan bagis untuk memusnahkan Pandawa, bisik Krishna kepada Yudhistira. Mendengar bisikan Krishna, Yudhistira menjawab perlahan dengan suara lirih sekali, "Biarlah ini menjadi dosaku." Lalu dengan suara jelas ia berkata kepada Drona, "Benar, Aswatthama telah mati terbunuh." Ucapannya itu menusuk hatinya sendiri. Ia tahu dengan berbohong ia telah merendahkan martabat dan pekertinya. Kemudian ia meneruskan kata-katanya dengan suara yang semakin lirih. Aswatthama gajah yang kuat dan mahir bertempur. Kata gajah diucapkan sangat lirih agar tidak terdengar oleh Drona. Mendengar berita itu dari mulut Yudhistira yang terkenal tak pernah berbohong, Drona langsung lemas. Ia yakin ia benar-benar telah kehilangan anak yang sangat dicintainya. Semangatnya menguap, bagaikan embun pagi disinari matahari. Semua keinginan duniawi hapus dari pikirannya, hilang tidak berbekas sedikit pun. Drona, Maha Guru dan kesatria tua yang perkasa itu terlihat pucat dan layu. Pada saat itu, Bimasena berkata lantang kepadanya karena kecewa terhadap bekas Maha Gurunya, "Wahai guruku, sebagai Brahmana, engkau telah meninggalkan tugas dan kewajibanmu sebagai warnamu. Engkau memilih warna kesatria dan dengan mengangkat senjata dan menyebabkan banyak raja, putra mahkota, dan kesatria tewas dalam peperangan ini. Jika engkau tidak terlalu bernafsu atau berambisi untuk mengisi kekuasaan, pastilah kaum kesatria tidak mengalami kemusnahan seperti sekarang. Varnamu sebagai Brahmana mengajarkan bahwa ahimsa, tindakan tanpa kekerasan, adalah dharma tertinggi. Tetapi engkau menolak dharma itu dan memilih menjadi Mahasenapati yang memimpin pertempuran. Sekarang, setelah korban berjatuhan, engkau ingkari semuanya. Perbuatanmu lah yang membuat hidupmu penuh dosa, dan engkau harus menerima akibatnya." Drona sangat tersinggung dan terhina oleh kata-kata Bimasena. Perasaan hampa karena tewasnya Aswatthama putranya semakin parah karena hinaan Bimasena. Dengan putus asa, ia meletakkan semua senjatanya, melepas pakaian dan atribut perangnya, kemudian duduk bersila di keretanya untuk beryoga. Tidak berapa lama, kemudian Drona kerasukan roh halus. Pada saat itu, Dristadumna datang berlari mendekati Drona dengan pedang terhunus. Kesatria itu hendak menghabisi Brahmana yang telah banyak membunuh kaum kesatria. Tanpa bertanya-tanya, ia melompat ke dalam kereta Drona sambil berteriak nyaring, "Mampus engkau Brahmana!" Dengan sekali tebas ia memenggal leher Drona. Kepala Mahasenapati itu menggelinding, jatuh tepat di sisinya. Tetapi ajaib, dari leher yang terpotong itu memancar cahaya kedewaan yang kemudian terbang ke angkasa menuju surga manunggal dengan Hyang Widi. Gugurnya Mahasenapati Drona menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan Senapati Kaurawa. Duryodhana menganggap hal itu wajar, sedangkan Kripa merasa sangat kehilangan. Bagaimanapun juga, mereka tak mungkin lama berduka. Perang belum selesai. Mereka harus segera mengangkat Mahasenapati lain untuk menggantikan Mahaguru itu. Setelah berunding, Kaurawa memutuskan untuk mengangkat Karna
sebagai Mahasenapati. Dalam upacara yang khidmat, Karna dilantik sebagai Mahasenapati bala tentara Kaurawa. Setelah dilantik, Karna diberi kereta perang yang megah dengan Salya, Raja Negeri Madra sebagai saisnya. Para tentara Kaurawa bersiap untuk bertempur lagi dengan semangat baru. Menjelang hari-hari terakhir pertempuran, yang pada waktu itu sesungguhnya belum diketahui, banyak ahli perbintangan yang dimintai nasihat dan petunjuk oleh kedua pihak, yaitu untuk menentukan posisi barisan dan serangan-serangan yang hendak mereka lancarkan. Di hari-hari terakhir itu, Bhimasena sering menyertai Arjuna. Mereka semakin dekat satu sama lain setelah kedua putra mereka gugur di medan perang. Di pihak Kaurawa, Karna lebih sering didampingi Dusasana. Suatu hari, dalam pertempuran yang berkecamuk sengit, tiba-tiba Dusasana menyerang Bhimasena. Serangan itu disambut oleh Wrikodara dengan tertawa dalam hati. Kini aku mendapat kesempatan untuk meremukkan Dusasana yang sendirian. Sumpahku di hadapan Draupadi akan kubayar hari ini. Dengan ucapan itu, dalam hatinya dan ingatan akan penghinaan Dusasana di masa lalu, Wrikodara memacu keretanya menuju kereta Dusasana. Setelah benar-benar dekat, ia melompat ke kereta musuhnya. Bagaikan macan garang menerkam mangsanya, Bhimasena menyergap Dusasana sambil berteriak, "Manusia jahanam! Inikah tanganmu yang najis? Tangan yang telah menyeret Draupadi dengan mencengkeram rambutnya. Terimalah pembalasanku." Begitu selesai berkata-kata, Bhimasena membanting lawannya keras-keras, mematahkan tangan dan kakinya. "Siapa yang mau membelamu boleh saja, silakan maju." Bagaikan kerasukan setan, Bhimasena mengisap darah Dusasana, lalu melempar-lemparkan tubuh putra Dhritarashtra yang tidak bertangan dan berkaki itu, sesuai sumpahnya di hadapan Draupadi dulu. Setelah puas, ia berkata lantang, "Aku telah penuhi sumpahku dengan meremukkan manusia durjana ini. Sekarang tinggal menyelesaikan perhitungan dengan Duryodhana, pangkal segala kemusnahan ini." Ia memandang ke kanan dan ke kiri, mencari-cari Duryodhana dengan mata yang merah membara. Tindakan Bhimasena membuat hati Karna kecut dan ngeri. Ia ingin menyingkir, menghindari kekejaman di luar batas itu. Tetapi Salya menahannya sambil berkata, "Jangan mundur dan lari, engkau Mahasenapati kami. Sungguh tak pantas jika kau lari dan memperlihatkan tindakan pengecut. Waktu Duryodhana gemetar ketakutan dan sendirian, engkau tak boleh ikut-ikutan gemetar. Setelah Dusasana tewas, seluruh kekuatan dan tanggung jawab atas bala tentara Kaurawa ada di tanganmu. Engkaulah yang harus memikul beban ini sekarang. Majulah sebagai kesatria besar, bunuh Arjuna, rebut kemenangan abadi." Mendengar nasihat Salya, Karna kembali bersemangat. Dengan air mata berlinang, Karna meminta Salya memacu keretanya ke arah Arjuna. Terjadilah pertempuran amat sengit antara Karna dan Arjuna. Karna melepaskan panah api ke arah Arjuna. Tepat pada saat itu, Krishna menghentakkan tali kekang dan memutar kereta sampai masuk ke lumpur. Panah api itu mendesing hanya seujung rambut di atas kepala Arjuna dan menembus mahkota senapatinya. Mahkota itu jatuh terpelanting ke tanah. Arjuna malu dan marah karena kejadian itu. Susah payah Krishna berusaha mengeluarkan keretanya dari lumpur. Belum berhasil Karna menyusulnya. Tiba-tiba kereta Karna juga masuk ke dalam lumpur. Roda kiri kereta itu tenggelam. Kereta itu tak bisa digerakkan lagi. Karna melompat turun, hendak membetulkan roda itu. "Tunggu, keretaku masuk lumpur. Sebagai kesatria yang besar yang memahami dharma, hendaknya engkau berbuat adil dan tidak memanfaatkan kecelakaan ini sebagai kesempatan untuk menggempur aku. Setelah aku berhasil keluar dari lumpur ini, kita bertarung lagi." Demikian teriak Arjuna. Arjuna sudah siap mengangkat gandiwanya.
Ia memilih anak panah yang pantas untuk melumpuhkan lawannya. Sementara itu, karena bingung, karena ingat akan sumpah Arjuna, ia berteriak lagi, meminta Arjuna memegang kehormatan dan tata krama kaum kesatria, yaitu tidak menyerang musuh yang tidak berdaya. Krishna memotong kata-kata Karna dengan lantang. Hai Karna, sungguh baik engkau masih ingat kata-kata adil dan kehormatan kesatria. Sayang, baru sekarang kau ingat. Dulu, waktu Duryodhana, Dusasana, dan Sakuni menghina Draupadi, engkau lupa dan berlagak bodoh. Engkau juga membantu Duryodhana yang menipu dan jahat terhadap Pandawa. Ingatlah engkau akan permainan dadu, meracuni dan membakar Pandawa hidup-hidup, lalu mengusir mereka ke dalam hutan. Apa yang kau maksud dengan kehormatan dan tata krama kesatria? Dan dharma mana yang kau ingat? Mulutmu yang lancang telah menghina Draupadi seperti ini. Suamimu Pandawa telah meninggalkan engkau. Kawinlah dengan laki-laki lain. Sekarang engkau bicara tentang keadilan, kehormatan, kesatria, dan dharma. Setelah bicara tentang itu, apakah engkau tidak malu ikut membunuh Abimanyu beramai-ramai? Engkau bicara tentang keadilan, kehormatan, dan budi pekerti, tetapi kau justru mengingkarinya. Mendengar kata-kata Krishna, Kala menundukkan kepala. Ia malu dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia bangkit lalu naik kembali ke keretanya, mengambil busur, dan melepaskan anak panah yang nyaris mengenai Arjuna. Dan Anjaya terhenyak sesaat dengan cepat karena turun untuk membetulkan roda keretanya yang terperosok ke dalam lumpur. Ia mencoba mengingat mantra Brahmastra pemberian Parasurama, tetapi setelah diramalkan oleh Parasurama, karena tak bisa mengingatnya. Jangan membuang-buang waktu lagi, Dananjaya, kata Krishna kepada Arjuna. Panahlah dia, bunuhlah manusia jahat itu. Mula-mula Arjuna ragu, tangannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Krishna, ia membidikkan panahnya ke arah Karna. Secepat kilat, ditariknya tali busur dan dilepaskannya anak panah itu. Seketika itu juga, putra Batara Surya roboh tewas. Di punggungnya tertancap anak panah Arjuna. Sesungguhnya, menurut aturan perang, siapapun tidak dibenarkan menyerang atau membunuh musuh yang tidak berdaya, luka parah, atau berada dalam posisi tak bisa melawan atau mempertahankan diri. Jika itu dilakukan, artinya orang itu melanggar dharma. Tetapi di padang Kurukshetra waktu itu, aturan perang sudah tidak diindahkan, bahkan dilanggar. Bagaimana mungkin mereka dapat dikatakan menjalankan dharma sebagai kesatria jika saudara dan kerabat saling membunuh? Bukankah peperang sebenarnya adalah adharma atau kejahatan?